yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, anak-anak selalu sehat dan semangat, selalu dalam perlindungan Tuhan setiap hari. Anak-anak yang hebat, tahu gak ya kegiatan khusus kita minggu ini apa ya? Iya benar, kegiatan khusus kita minggu ini di hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021 adalah Friday Worship Kids atau FWK. Dan tema karakter kita masih sama, sukacita. Dan ayat hafalan kita ada di dalam Filipi 4 ayat 4a. Ayo anak-anak yang hebat, kita mau menyebutkannya bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Dan tema pelajaran kita adalah rumah. Anak-anak yang hebat, kita mau setiap hari mengundang Tuhan Yesus selalu hadir di dalam rumah kita, terlebih di dalam hati kita. Puji Tuhan. Dan hari ini Miss Ida percaya anak-anak yang hebat yang ada di rumah akan diberkati melalui pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan diberikan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak yang hebat, Miss Ida percaya anak-anak semuanya akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak yang hebat. Semua duduk yang baik. Kita mau beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi juga untuk orang tua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik Miss Maria. Ya, Sandy. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan Yesus, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak
Shalom adik-adik. Hari ini bertemu dengan Kak Yudi. Kak Yudi ditemenin temennya Kak Yudi. Namanya siapa? Bim Bim. Ya, namanya Bim Bim. Nah, hari ini adik-adik Kak Yudi bersama Bim Bim akan menemani adik-adik. Dan hari ini kita mau bahas tentang sukacita. Siapa yang hari ini sedang bersedih? Aku Loh, Bim bersedih. Kenapa? kelamaan di rumah, nggak bisa sekolah. Oh, udah lama pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah. Jadi sekolahnya di rumah jadi sedih ya? Iyalah, nggak bisa ketemu teman. Oh, ya. Sabar ya. Sebentar lagi kalau semua sudah vaksin, semua sudah sehat, pasti boleh sekolah lagi. Bim pengen sekolah, kenapa emang? Pengen main sama teman-teman. Oh, pengen ketemu teman-teman. Ya, di rumah sendirian nggak enak. Iya benar. Kalau di rumah belajar sendiri nggak seru ya, tiap hari di rumah ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini sekalipun apapun keadaan kita akan belajar bersukacita. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu, urapi kami semua supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami belajar bersukacita dalam keadaan apapun. Karena Tuhan sudah memberi sukacita, memberi kasih-Nya kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Nah, Bim, Kak Yudi sebentar mau main sesuatu. Bim boleh duduk di sana ya? Oke lah. Nah, gitu. Good. Ya. Yuk adik-adik kita belajar dari firman Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, itu firman Tuhan menyuruh kita supaya kita bersukacita senantiasa. Nah, ini Kak Yudi punya ilustrasi nih. Ini adalah hidup kita. Tuhan sudah berikan kita, hati kita. Ini ibarat Kak Yudi punya ilustrasi nih. Ini seperti hidup kita, hati kita ya. Tuhan sudah isi sukacita dalam hati kita. Tapi karena kita marah-marah, kita gelisah, kita takut, uring-uringan, nggak bersyukur, ngomel, apalagi ya, ngedumel gitu ya. Nah, sukacitanya dicuri sama iblis. Jadi kosong deh. Biasanya kalau sukacitanya hilang, itu anaknya akan marah-marah sepanjang hari, terus ngomel-ngomel sepanjang hari, ngomongnya nggak enak gitu ya, nggak bisa mengucap syukur, uring-uringan. Nah itu kenapa? Sukacitanya diambil sama iblis. Siapa yang mau sukacitanya diambil sama iblis? Nggak mau ya. Nah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kembalikanlah sukacitaku. Aku mau bersukacita, aku mau dekat sama Tuhan supaya sukacitaku ada lagi dalam hati. Nah, sukacitanya sudah dikembalikan ke sini ya. Tapi kalau kita marah-marah lagi, kita nggak mau dengerin firman Tuhan, kita jauh dari Tuhan, hilang lagi sukacitanya. Nah, jangan sampai sukacitamu dicuri sama iblis ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Oke, yuk dengarkan firman Tuhan. Ini sebuah cerita di sebuah kota. Ada sebuah kota kecil namanya kota Yeriko, adik-adik. Kota ini namanya kota apa? Yeriko. Di Yeriko ini ada seorang yang badannya kecil, pendek, tapi tunggu dulu. Dia kecil, dia pendek, dia itu duitnya banyak. Duitnya banyak, anak buahnya banyak, terus apalagi hartanya banyak. Tapi adik-adik, walaupun dia kaya, dia nggak bersukacita. Kenapa nggak bersukacita? Karena tidak ada orang yang mengasihi dia.
Tidak ada orang yang mau deket dia. Semua orang takut. Semua orang kalau dia lewat pintunya ditutup. Nggak mau temenan sama dia. Kenapa? Karena dia orang yang jahat. Walaupun dia kecil badannya, dia tapi jahat. Kalau ada orang minjem duit 1.000, harus balikin 5.000. Kalau nggak dibalikin 5.000 lagi, disuruh bayar 10.000. Aduh, jahat sekali dia. Nah, kalau orangnya sampai nggak bayar-bayar, rumahnya diambil, hartanya diambil, anak-anaknya diambil, jadiin budak. Ih, galak ya, biar kecil tapi dia jahat. Nah, orang-orang nggak mau berteman sama dia. Dan tahu nggak adik-adik, ternyata karena tidak ada orang yang mau mengasihi dia, dia menjadi kesepian, dia menjadi sedih. Suatu hari ada seorang yang terkenal mau lewat di kota itu. Namanya Yesus. Orang ini lewat di kota itu dan orang berbondong-bondong. Wah, kalau sekarang ini pasti artis terkenal gitu ya. Wah, si pendek ini, si kecil ini yang duitnya banyak. Wah, ada orang terkenal mau lewat di kotaku. Aku harus melihat juga. Aku harus melihat juga. Kayak kita ya, kayak kakak-kakak kita yang udah gede. Ada artis Korea datang. Wah, aku mau lihat, aku mau lihat. Biar bayar, tetap aku mau lihat gitu ya. Nah, ini si kecil ini juga begitu. Dia mau lihat. Dia berlari-lari mengikuti orang-orang yang banyak melihat Yesus. Tapi semua orang tinggi-tinggi, dia pendek, dia kecil. Ya, tolong dong, aku pengen lihat. Permisi, aku pengen lihat. Kamu sana. Kamu orang jahat, nggak boleh ketemu Yesus. Oh, please, aku cuma pengen lihat sebentar. Enggak. Sana. Wah, semua orang tidak ada yang mau ngasih jalan buat dia adik-adik. Dia jadi sedih. Tapi ketika dia sedang berpikir mau pergi, dia lihat sebuah pohon. Aku mau naik pohon itu. Pasti Yesus nanti lewat sini. Wah, dia segera lari. Dia naik memanjat pohon itu. Dia naik di sebuah rantingnya yang besar. Dia di situ menunggu Yesus lewat. Ketika Yesus lewat situ, dia melihat ke atas. Ada monyet. Bukan, orang. Dan Yesus mengenal namanya. Lalu Yesus memanggil, "Hei Sakius, ngapain di atas pohon? Sini turunlah. Karena aku mau mampir ke rumahmu." Wow. Adik-adik, selama ini tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Tapi hari ini Yesus yang baru pertama kali masuk ke situ, memanggil namanya. Bahkan dia mau mampir ke rumahnya. Wah, si kecil ini senang banget. Dia merosot ke bawah. Wah, si kecil ini namanya Sakius. Adik-adik, pernah dengar lagunya? Nah, ada orang naik-naik pohon. Orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus. Namanya Sakius. Sakius, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakius bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Wah, Sakius yang tadinya sedih, nggak punya teman, sekarang bersuka cita, dia melonjak-lonjak. Beneran Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku? Iya, ayo aku mau mampir ke rumahmu, boleh kan? Wah, dengan senang hati aku akan siapkan makanan yang paling enak. Akhirnya Tuhan Yesus main ke rumah Sakius, dan Sakius membuat hidangan yang banyak buat Yesus dan juga buat murid-muridnya. Wah, Sakius yang tadinya suka cemberut, suka marah-marah, nggak punya sukacita, sekarang Sakius jadi bersukacita, ketawa terus, dia senang, dia gembira sekali Yesus main ke rumahnya. Lalu dia merasakan kasih Tuhan, dan ketika kasih Tuhan menyentuh hati Sakius, Sakius berkata begini sama Tuhan, "Yesus, guru, Tuhan," gitu ya panggil kira-kira. "Dulu aku memang jahat, aku suka memeras orang. Nah, hari ini aku mau mengembalikan semua harta uang orang yang pernah aku peras, aku kembalikan. Bahkan yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat." Wah, bayangin adik-adik, orang yang tadinya jahat, pelit, galak, ditakutin,
sekarang jadi penuh kasih. Kenapa? Karena ada kasih Yesus menyentuh hatinya. Kasih Yesus membawa sukacita. Dan Sakius rela memberikan setengah hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Kenapa? Karena ada kasih Yesus menyentuh hatinya, sehingga kasih itu juga keluar dari hidup Sakius dan dia membagikan kasih itu kepada orang lain. Ada sukacita yang tadinya tidak dimiliki oleh Sakius, sekarang dimiliki. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus memberikan kasih kepada Sakius. Nah, adik-adik, hari ini mungkin kalian sedang sedih, atau kalian melihat mama papa sedang sedih, kalian bisa datang sama Tuhan. Tuhan, berikan aku sukacita. Dan kalau kamu udah sukacita, ayo hibur mama papa. Mama papa, ayo sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Seperti tadi ya, yang tadinya dicuri sama iblis, Tuhan Yesus kembalikan sukacitanya. Tuhan Yesus kembalikan kasih-Nya dalam hati kita, sehingga kita berlimpah kembali dengan sukacita. Yang sedang sedih, takut karena keadaan corona, pandemi saat ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Ayo yang tadinya begini, coba sekarang mulutnya ditarik ke atas gini. Nah, itu lebih enak dilihat, lebih menyenangkan kalau dilihat. Orang kalau lihat senang loh, kalau lihat kamu senang, kalau lihat kamu sukacita, orang jadi ikut bersukacita ya. Yuk, kita berdoa supaya Tuhan juga memulihkan sukacita kita. Kalau ada yang sedang takut, sedang sedih, hari ini biar Tuhan memulihkan hati kita dengan sukacita. Dan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar dari Sakius, kami mau Tuhan memberikan sukacita itu dalam hati kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang sudah kami miliki, biarlah tetap dalam hati kami, sehingga sukacita kami terus berlimpah. Dan kami juga bisa membagi kasih-Mu, sukacita-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, dimulai di rumah kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu yang sederhana ini kepada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus memberi pengertian kepada setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, Bim. Wah, mana Bim? Masih sedih nggak? Tadi dengerin nggak deh ya? Bim. Aku udah di sini, Kak. Udah di sini. Bim tadi dengerin ceritanya nggak? Dengerin dong. Oh, dengerin. Lalu Bim masih sedih nggak? Udah enggak, Kak. Kan tadi udah denger ceritanya. Iya dong, kayak Sakius yang tadinya suka sedih, nggak ada yang nemenin, sekarang jadi sukacita. Karena siapa, Bim? Tuhan Yesus dong. Iya, karena ada Tuhan Yesus, ada kasih Tuhan Yesus, sehingga membuat hati kita berlimpah dengan sukacita. Iya, sukacita, gitu ya. Sukacita, gitu ya. Semua harus bersukacita, nggak boleh ada yang sedih lagi. Walaupun keadaan belum membaik, kita harus tetap sukacita. Betul, Bim pinter. Udah nggak sedih lagi, Bim? Enggak dong. Udah sukacita? Iya Bilang dong. sama teman-teman. Ayo teman-teman bersukacita. Ayo teman-teman bersukacita. Ya udah, Kak Yudi sama Bim pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah teman-teman. Baik anak